channel yang akan membahas tentang teori, edukasi, creepypasta, dan segala hal khususnya yang menyeramkan di dunia ini. Satu hal yang harus diingat kalau semua konten yang saya bahas berdasarkan informasi dan analisis pribadi, jadi semuanya kembali ke keyakinan masing-masing. Tanpa banyak basa-basi, let's begin. Lato-lato, sebuah fenomena langka berupa permainan secara tiba-tiba datang dengan cara yang misterius hingga membuatnya viral belakangan ini di Indonesia. Lato-lato sendiri adalah permainan sederhana berupa dua buah bola dengan tali sebagai penghubung sekaligus penggeraknya. Apabila digerakkan, talinya akan menghasilkan suara tok-tok. Oleh karena itu, tak sedikit orang sangat meminati permainan ini mulai dari anak-anak, bahkan orang dewasa sekalipun. Tak tanggung-tanggung, bukan hanya dari kalangan masyarakat biasa saja, bahkan tokoh-tokoh penting juga turut ikut serta mencoba memainkan permainan lato-lato, seperti para artis, pemimpin negara, dan masih banyak lagi. Tapi tahukah kamu, kalau kemunculan permainan tradisional bernama lato-lato ini ternyata menyimpan suatu hal mistis yang menyeramkan di baliknya. Siapa sangka kalau permainan yang populer sedang viral ini memiliki sebuah makna yang cukup dalam di mana para supranatural meyakini kalau suara lato-lato apabila terus-menerus dimainkan dan diperdengarkan maka akan ada hal gaib misterius yang akan datang. Mereka juga mengatakan kalau lato-lato sebenarnya adalah teman dari jalangkung. Hal tersebut karena fungsi kesamaannya. Jika jalangkung bisa dipanggil dengan dinyanyikan, sedangkan lato-lato jangan pernah dimainkan pada tengah malam seperti pukul 1 sampai 3 malam karena akan mengundang sosok-sosok mistis. Secara harfiahnya, lato-lato adalah permainan yang pernah ada pada zaman dahulu, tepatnya di era tahun 70-an di sebuah negara besar yaitu Amerika Serikat dengan sebutan Clackers Bell. Karena begitu populer, akhirnya permainan Clacker Bell ini menyebar ke negara Italia. Mereka biasa menyebutnya dengan nama lato. Lato sendiri dalam bahasa Italia yang artinya menyamping, karena seperti yang kita tahu kalau permainan ini bergerak atau dominan menyamping. Hingga sampai lato-lato ditiadakan dan dilarang keras karena permainan ini dapat membahayakan keselamatan yang memainkannya, seperti membentur mata, wajah, dan lain-lain. Dari informasi yang saya dapatkan, kalau permainan ini sudah ada dari zaman kerajaan di Indonesia. Bahkan di setiap daerah dan generasi namanya beragam, seperti tok-tok, kato-kato, etek-etek, dan masih banyak lagi. Sedangkan dari sudut ilmiahnya, permainan lato-lato pada awal mulanya ditunjukkan untuk edukasi. Karena dengan lato-lato orang-orang dapat memahami tentang arti dua hukum gerak Newton, yaitu tentang benda bergerak yang cenderung tetap bergerak dari reaksi yang sama berlawanan. Jika digunakan dalam pembelajaran, tentunya permainan tradisional dan sederhana ini memiliki dampak yang positif bagi para pemainnya. Namun jika digunakan hanya untuk permainan semata dengan mencari hiburan saja, hal tersebut malah akan menjadi negatif. Itu karena jika lato-lato dimainkan dengan serentak secara terus-menerus, hal itu benar-benar mengganggu pendengaran dan kenyamanan bagi orang-orang di sekitar karena suaranya. Oke, jadi itu tadi adalah beberapa informasi tentang kisah seram dari sejarah lato-lato. Sekarang saya akan menyebutkan beberapa teori seram dari lato-lato juga. Pernahkah kamu merasa kalau setiap kali ada fenomena viral di Indonesia, tak lama setelahnya akan ada suatu masalah entah itu kecil ataupun besar? Tandanya seperti alam memberikan pesan teguran kepada para manusia melalui sesuatu yang viral tersebut, seperti contohnya lato-lato saat ini. Ingat tidak dengan sesuatu hal yang pernah viral pada tahun 2018 sampai 2019 silam, yaitu tentang fenomena Om Telolet. Fenomena perihal sebuah klakson mobil bus atau truk barang yang berbunyi telolet. Om yang artinya anak-anak yang memanggil si supir mobil, dan telolet adalah suara klaksonnya. Dari dua perihal itu, fenomena tersebut menjadi sangat viral bahkan keluar negeri juga. Lalu tak lama setelahnya muncullah wabah penyakit COVID-19 melanda Indonesia dan seluruh dunia. Walaupun tidak ada sangkut pautnya, tapi seakan semua hal yang di awalnya meriah biasanya diakhiri dengan masalah. Dan saat ini yang perlu kita waspadai adalah lato-lato. Permainan ini datang tiba-tiba kemudian naik daun dengan secara pesat. Jika kita sangkut pautkan apa hubungannya dengan masalah? Yang pertama, pada saat lato-lato ini naik ke permukaan, yang dirasakan oleh para masyarakat dunia adalah benturan ekonomi berkepanjangan, peperangan yang merenggut banyak nyawa, krisis global, dan masih banyak lagi. Walaupun bukan di Indonesia, bukankah masalah ini juga berdampak sampai negeri kita? Kemudian masalah yang kedua, ingatkah kalian di beberapa informasi yang disiarkan di televisi mengabarkan banyak sekali bencana alam yang terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, seperti gempa, banjir, angin, dan lain-lain. Bahkan pakar pengamat alam di Indonesia telah memberikan peringatan kepada kita bahwa akan ada potensi bencana gempa yang bisa mengakibatkan tsunami yang akan terjadi di beberapa titik Pulau Jawa karena adanya sebuah keretakan pergeseran lempengan bumi. Ya, walaupun itu masih kemungkinan, tapi para peneliti menegaskan masalah tersebut dapat berpotensi mengakibatkan gempa dan tsunami. Semoga saja hal buruk ini tidak pernah terjadi di negeri kita dan seluruh dunia ini. Lalu yang ketiga, akan terjadinya perang antar saudara, entah itu dengan menyakiti mental dan fisik ataupun batinnya. Hal tersebut bisa terjadi karena tak lama lagi akan adanya benturan sosial politik di negeri kita, tepatnya pada bulan Februari tahun 2024 mendatang. Jadi
Jadi negara kita akan memasuki tahun-tahun politik yang umumnya sangat berisiko munculnya perbedaan dalam memilih pemimpin, yang biasanya akan berisiko benturan perpecahan antar saudara demi kepentingan politik pilihannya tersebut. Cara dalam perpecahan tersebut juga beragam, ada yang menggunakan agamis dengan cara membenturkan antar etnis satu dan etnis lain, adu domba, pengkhianatan, memanfaatkan, dan lain sebagainya. Hal tersebut bisa saya angkat karena memang sebelumnya sudah terjadi di tiap-tiap wilayah. Satu pesan yang bisa disampaikan dalam video ini, bijaklah dalam melihat, mendengar, merasakan, dan menggunakan. Jangan mudah terprovokasi oleh apapun. Semua individu memiliki haknya masing-masing, entah itu dalam melihat, mendengar, merasa, bahkan memilih. Jadi kesimpulan dan hikmah yang tersimpan di dalam permainan viral lato-lato ini, kita harus terus waspada dengan hal-hal yang baru yang ada di sekitar kita atau negara. Bijaklah dalam menilai sesuatu, jaga dan lestarikan alam ini, dan selalu mendekat, berdoa, meminta kepada Sang Pencipta menurut kepercayaannya masing-masing. Bagaimana menurutmu, apakah teori ini masuk akal? Jika kalian punya teori yang lainnya, bisa tuliskan di kolom komentar. Mungkin cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka, silahkan klik tombol like dan juga subscribe-nya. Karena selain konten tadi, akan ada banyak konten-konten lain dari channel ini. Oke, saya pamit. Semoga harimu menyenangkan dan sehat selalu. Bye-bye.